Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Rotating Equipment dengan dosen pembimbing Emmanuel Bian Wahyu PhD akan mempresentasikan tentang jurnal kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akil Siraj El Said Adam, lalu ada Abi Mulyadin, lalu Edward Namora Saputra, dan yang terakhir ada Rahman Arifa Medrianto. Lalu kami akan menjelaskan tentang jurnal kami yang berjudul Optimizing Reciprocating Air Compressor Design Parameters Based on First Law Analysis. Latar belakangnya adalah kompresor secara sederhana bisa diartikan sebagai alat untuk memasukkan udara atau mengirim udara dengan tekanan yang tinggi. Kompresor bisa kita temukan pada alat pengukit, kendaraan roda 4, pendingin ruangan, lemari es, serta alat-alat pengangkat beban yang menggunakan tekanan untuk mengangkatnya. Kompresor jenis positive displacement bekerja dengan cara memasukkan udara ke dalam ruang tertutup, lalu pada saat yang sama, volume ruangannya pun diperkecil. Dengan demikian, tekanan di dalamnya dengan sendirinya akan naik. Kompresor dengan jenis positive displacement ini digunakan dalam reciprocating kompresor dan rotary. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Mora. Dalam sejarahnya, kompresor ditemukan oleh Otto von Guericke, seorang Jerman kelahiran Magdeburg pada 20 November 1602 yang meninggal pada usia 83 tahun pada tahun 1650. Ia adalah seorang yang menemukan pompa udara dan menggunakannya untuk mempelajari fenomena vakum serta mempelajari peran udara dalam pembakaran dan pernafasan. Pompa udara yang bertekanan tinggi biasa disebut dengan kompresor. Untuk aplikasi yang bertekanan rendah, seperti ventilasi, pemanas, pendingin ruangan, disebut dengan fan atau penghembus atau blower. Guericke membuat sebuah eksperimen untuk membuktikan keberadaan ruang vakum. Untuk itu, ia membuat pompa udara yang berhasil menciptakan ruang vakum sebagian. Studi yang ia lakukan mengungkapkan bahwa cahaya mampu melewati ruang vakum, sementara suara tidak bisa. Pada tahun 1654, Otto von Guericke menciptakan pompa vakum yang terdiri dari piston dan silinder piston. Silinder piston udara dua arah yang dirancang untuk menarik udara keluar dari kapal. Pompa ini dijelaskan dalam bab 2 dan bab 3 dari buku ketiga dari Experimenta Nova dan di Mechanica Hydraulico Pneumatica. Secara definisi, reciprocating compressor atau yang lebih sering disebut dengan kompresor piston adalah kompresor yang menggunakan sistem torak atau piston yang bergerak dalam silinder untuk mengkompres udara. Tabung silindernya memiliki dua buah port, yaitu port inlet atau suction dan port outlet atau discharge. Pada saat piston berada di atas atau di dekat port inlet dan outlet di dalam silinder dan bergerak turun, maka udara dari port inlet akan masuk memenuhi silinder. Kompresor udara reciprocating adalah jenis kompresor udara tipe perpindahan positif, di mana udara disedot ke dalam ruang dan dikompresi dengan bantuan piston reciprocating. Pada proyek ini, kami akan menentukan desain reciprocating yang optimal dengan dasar termodinamika hukum pertama. Ya, di sini ada komponen reciprocating kompresor, yaitu yang pertama ada silinder support, yaitu silinder yang bentuknya oval, dan yang kedua itu ada connecting rod. Connecting rod itu bagian dari piston. Jika disatuin dengan shaft, maka gerakan pistonnya akan berubah menjadi porosnya. Yang ketiga itu ada distance piece, yaitu bagian kompresor antara bak mesin dan silinder yang mengisolasikan dua area satu sama lain. Yang keempat itu ada pulsation atau vibration, getaran. Yang kelima itu ada frame, dan yang keenam itu ada crosshead.
Crosset itu sambungan mekanis yang digunakan kompresor untuk menghilangkan tekanan menyamping pada piston. Yang ketujuh itu ada piston rod, yaitu digunakan untuk combustion. Tapi jika digabungkan dengan crosshead dan connecting rod, maka piston rod akan menggerakkan piston pada porosnya. Yang ke-8 itu ada packing, dan ke-9 ada valve atau katup, dan yang ke-10 itu water jacket atau pendingin area. Di sini ada prinsip kerjanya, yaitu reciprocating kompresor bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu seperti pompa sepeda dengan memanfaatkan tekanan piston terhadap sejumlah gas atau udara yang terjebak dalam suatu silinder, sehingga fluida kerja tersebut menjadi mampet dan tekanannya meningkat. Untuk proses pemanfaatannya bisa dilihat pada siklus di bawah ini. Ya, saya berikan kepada rekan saya. Terima kasih untuk Rahman Arifa. Untuk siklus sistem itu sendiri terdapat pada layar. Yang pertama itu ada posisi pertama menuju posisi kedua. Piston ini akan bergerak menjauh dari kepala silinder dan katup. Masuk itu pun akan terbuka sehingga tekanan yang ada di dalam silinder dan tekanan hisap menjadi sama. Pada saat yang bersamaan juga fluida akan masuk ke dalam silinder. Dan untuk posisi kedua menuju posisi ketiga, kedua katup ini ada katup masuk dan katup keluar itu akan tertutup. Karena pada saat itu kondisi awal di posisi kedua akan melakukan kompresi. Dan saat melakukan kompresi itu menuju ke posisi ketiga itu posisi sesaat sebelum top silinder. Sehingga pada saat menuju posisi ketiga, tekanan di dalam silinder itu akan meningkat. Dan saat posisi ketiga menuju keempat, pada saat awal posisi ketiga ini seperti ada di gambar, maka katup keluar itu akan terbuka sehingga piston akan mencapai top silinder dan akan membuang fluida ke dalam katup keluar. Boleh selanjutnya. Dan ini ada dari schematic of reciprocating compressor, itu ada katup masuk, ada katup keluar, ada piston, connecting rod, dan crankshaft. Dan sini ada salah satu ilustrasi video dari schematic reciprocating compressor. Nah, ini adalah salah satu video yang bersumber dari YouTube dengan judul reciprocating compression. Ya, dengan bahan-bahannya itu ada oil spin, ada connecting rod, crankshaft, dan piston itu sendiri. Di dalam reciprocating ini terdapat beberapa piston yang berlawan arah dan juga memiliki bagian dari katup masuk dan katup keluar dengan suction valve atau di skirt valve. Di katup masuk ini ada low side dan high side. Di sini adalah posisi netral atau posisi belum terjadi apa-apa. Nah, ini akan masuk ke posisi pertama dengan fluidanya masih ada di katup masuk, belum masuk ke dalam silindernya. Dan ini akan terjadi tekanan. Ini posisi pertama ke posisi kedua. Nah, di sini akan terjadi kompresi karena fluida sudah masuk dari katup masuk ke silinder. Nah, saat piston naik di sini kedua katup
katup masuk dan katup tertutup itu akan tertutup secara bersamaan karena akan terjadi proses pembakaran dan meningkatnya tekanan. Nah, ini posisi ketiga, yaitu posisi fluida akan terbuang melewati katup terbuka. Dan akan secara terus-menerus psikosistem itu berjalan. Untuk dari penjelasan skematik ilustrasi videonya saya cukupkan. Saya kembalikan ke moderator Sakil Siraj. Sekian, terima kasih dari penjelasan kelompok kami, kelompok 6 Rotating Equipment. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.